Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kesabaran menuntun perjalanan diri kami pribadi lepas pribadi. Sungguh kami tak mampu untuk dapat memikirkan betapa kasih Tuhan begitu sabar terhadap kami yang berdosa ini. Berulang-ulang kali kami melawan dan lari daripada jalan-Mu, tetapi berulang-ulang kali Engkau datang mencari kami, mengampuni kami, merangkul kami, dan membawa kami pulang. Tuhan, biarlah rangkulan-Mu boleh kami rasakan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Rahmat-Mu yang kudus, itulah kiranya yang menyemangati kami untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Apakah sabar itu ada batasnya? Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudara terkasih, sabar itu ada batasnya. Mungkin kita sependapat dengan pernyataan ini. Tentulah jangan senang dulu, apalagi menggunakan pernyataan ini sebagai dasar dari setiap tindakan kita. Karena sesungguhnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Rasul Paulus menyatakan satu rahasia bertindak di dalam kesabaran. Oleh karena kesabaran itu adalah salah satu sifat ilahi yang diberikan Tuhan pada hidup manusia. Kesabaran sesungguhnya tidak ada batasnya. Tuhan pun tidak memiliki batasan di dalam kesabarannya. Karena begitu besar kasih-Nya, Tuhan sabar kepada setiap pribadi manusia dan sedia mengampuninya. Hal yang sama pun dimintakannya kepada kita. Paulus pun menyadari betapa hidupnya sebagai pembunuh Tuhan sangatlah keji, sadis, dan kejam. Dia mencabut nyawa orang yang percaya kepada Allah, tetapi dia menerima kasih Tuhan. Tuhan mengasihinya. Kesabaran Allah melalui kasih itulah yang telah mengubahkan kehidupan Paulus. Dia tidak pernah menerima hal yang demikian, setinggi apapun martabat yang dibangunnya, sehebat apapun kedudukan yang dimilikinya, bahkan sebanyak apapun pengetahuan dan pengalamannya dalam hidup ini. Dirinya akan segera terhukum, dihujat, dibenci, bila mana melakukan satu kesalahan saja. Tetapi pada Tuhan, kesalahan manusia itu adalah hal yang manusiawi di matanya. Dengan penuh kesabaran, Tuhan memberikan pengampunan dan pengajarannya. Tuhan tidak menjatuhkan martabatnya dalam ketidaksabaran karena kesalahan dan dosa manusia. Tuhan itu konsisten, agar manusia pun sedia memberlakukan kehidupan yang demikian bagi sesamanya. Saudara terkasih, setiap kesalahan adalah manusiawi. Kita tak mampu mengubahnya dengan hukuman yang keras sekalipun. Hanya melalui kesabaran dan pengampunan dari Tuhan, terbukalah jalan keselamatan bagi setiap orang yang bersalah. Saudara terkasih, kesabaran yang tidak ada batasnya dari Tuhan, itulah yang telah menyelamatkan hidup kita yang penuh dengan dosa. Amin. Mari kita berdoa.
Sungguh ya Tuhan, kami tak mampu memahami kasih-Mu. Kesabaran-Mu tidak memiliki batas. Kami sadar akan keterbatasan diri kami yang tak mampu mengikuti akan Tuhan. Namun itu bukanlah alasan bagi kami untuk tidak melakukannya. Berkatilah setiap kami ya Bapa, supaya kami senantiasa mengingat betapa kehidupan kami harus dipenuhi dengan kesabaran yang panjang. Banyak hal-hal yang tidak kami hadapi dengan kesabaran yang panjang yang berasal dari Tuhan. Itu yang membuat malapetaka, pergumulan, bahkan juga sakit penyakit datang dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam kehidupan ini, supaya kami di dalam segala usaha kami boleh bersabar untuk mendapatkan keuntungan dan berkat-berkat daripada-Mu. Karena Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap setiap usaha yang kami lakukan. Berkati juga Tuhan segala pekerjaan kami, dan biarlah kami boleh dengan kesabaran menempuh dan melakukan segala tugas-tugas kami. Sekalipun itu melelahkan, tetapi Tuhan tersenyum. Kami setia melakukannya. Tolonglah kami juga ya Bapa, supaya di tengah-tengah keluarga kami boleh menghadirkan kesabaran untuk merespon setiap kehidupan yang terjadi di dalamnya. Jauhkanlah daripada kami Tuhan ketidaksabaran ketika kami melakukan semua aktivitas kehidupan kami. Terlebih lagi di dalam pelayanan yang kami kerjakan, biarlah kami boleh memperlihatkan kesabaran yang tiada habis yang berasal daripada Tuhan. Karena kesabaran tidak akan pernah membuat kami menjadi bodoh atau menjadi buta. Tetapi di dalam kesabaran kami boleh belajar banyak daripada kasih-Mu. Saat ini kami mau berdoa ya Bapa, cinta kasih-Mu kiranya boleh memberkati setiap orang yang tengah bergumul dengan temperamennya yang cepat marah. Ketika mereka berusaha mengendalikan kemarahan-kemarahan mereka, biarlah Tuhan boleh mengingatkan mereka betapa Allah begitu sabar terhadap mereka. Tuhan Yesus kiranya boleh menjamah setiap hati kami yang terlalu cepat marah merespon segala sesuatu. Tuhan Yesus juga kiranya memberikan kekuatan kepada kami untuk bersabar menghadapi setiap pergumulan di dalam hidup ini, supaya kami tidak menjadi berputus asa, kehilangan pengharapan, bahkan iman percaya kami. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang kami kasihi, yang memiliki kesabaran di dalam kehidupan mereka. Biarlah kami juga boleh belajar untuk mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang.
Tetaplah senantiasa mendengar suaranya, hidup dalam pengharapan, dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman, dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.